Salam jumpa, salam lestari sahabat petani. Di sini kami akan menyampaikan teknis pengaplikasian pupuk Orgavet atau organic fertilizer, yaitu di Desa Gunung Mulia, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Di sini kami sedang melakukan orientasi atau penetapan lokasi demplot. Tahap pertama kita akan melakukan yaitu pengaplikasian biohayati, dilakukan yaitu 1 minggu sebelum olah tanah, dengan cara yaitu menyemprotkan di seluruh areal permukaan tanah dengan dosis 2 liter per hektar, disemprotkan secara merata di lokasi tempat yang akan kita lakukan untuk percobaan. Di saat pengaplikasian kami didampingi oleh petugas penyuluh lapang. 1 minggu setelah aplikasi pupuk hayati, baru kita lakukan yaitu dengan pembalikan tanah atau pengolahan lahan dengan menggunakan alat bajak. Di sini seperti tayangan adalah dengan menggunakan traktor. Ini lahan sudah siap untuk dilakukan penanaman. Tahap berikutnya yaitu setelah lahan siap kita lakukan penanaman. Namun demikian sebelum penanaman dilakukan yaitu dengan cara kita pengambilan bibit padi pada umur 20 hari setelah semai. Sebelum dilakukan penanaman ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama adalah dengan cara kita akan melarutkan cairan pupuk Orgavet dengan dosis 3 ml per 1 liter air seperti ditayangkan berikut, yang nantinya akan dilakukan untuk pencelupan akar atau perendaman akar sebelum dilakukan penanaman. Setelah dilakukan pencelupan, baru kita lakukan yaitu dengan penanaman. Pada umur 7 hari kita akan melakukan yaitu pemberian pupuk dasar anorganik dengan pengurangan dosis 50% dari kebiasaan petani atau anjuran di wilayah setempat. Untuk tahap berikutnya yaitu aplikasi pupuk Orgavet tahap pertama umur 12 hari setelah tanaman, akan kita lakukan penyemprotan. Sebelum penyemprotan kita lakukan adalah pelarutan cairan pupuk Orgavet dengan dosis 3 ml per 1 liter air. Yang akan kita lakukan yaitu untuk menyemprotkan ke seluruh permukaan daun tanaman padi secara merata. Yang perlu diingat adalah nozzle harus lembut atau berkabut. Sekaligus kita lakukan yaitu pengamatan perkembangan tanaman. Ini hasil pengamatan, dan di dalam pengaplikasian dan pengamatan kita juga selalu dampingi oleh petugas penyuluh pertanian. Memasuki tahap kedua yaitu pengaplikasian pupuk Orgavet pada umur 22 hari setelah tanam. Aplikasi pupuk Orgavet tahap kedua ini dengan dosis 3 ml per 1 liter air. Pemupukan sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Sekaligus kita lakukan pengamatan perkembangan tanaman, baik itu di peta Orgavet maupun di peta kontrol. Ini hasil pengamatan.
dan didampingi oleh petugas penyuluh lapang. Tahap berikutnya yaitu aplikasi pupuk Orkavet tahap ketiga umur 33 hari setelah tanam. Dari bawah ke Masih atas, Pak. dosis yang sama yaitu 3 ml per 1 liter air. Pemupukan dilakukan sebaiknya pada saat kondisi hangat, yaitu terjadi pagi atau sore hari, karena pada saat kondisi hangat stomata atau mulut daun akan terbuka secara lebar sehingga larutan pupuk akan terserap secara maksimal. Sekaligus juga kita lakukan adalah pengamatan perkembangan tanaman baik di peta Orkavet maupun di peta kontrol. Ini data hasil pengamatan. Dalam pengamatan dan aplikasi selalu didampingi oleh petugas penyuluh lapang. Aplikasi pupuk Orkavet tahap keempat yaitu umur 45 hari setelah tanam. Disemprotkan secara merata dengan dosis yang sama yaitu 3 ml per 1 liter air. Yang perlu diperhatikan dalam aplikasi adalah hindarkan penyemprotan di saat terik matahari maupun di kondisi hujan. Pengamatan tetap kita lakukan untuk melihat perkembangan tanaman. Pengamatan ini setiap masing-masing peta atau perlakuan kita ambil sampling yaitu 10 rumpun secara acak. Di saat umur 45 hari ini terjadi serangan hama penggerek batang atau desain atau sundep. Yang tentunya akan mengurangi jumlah anakan. Saat aplikasi tetap didampingi oleh petugas penyuluh lapang. Aplikasi Orkavet tahap 5 atau yang terakhir ini umur 65 hari setelah tanam atau memasuki pada saat tanaman masak susu. Dosis atau konsentrasi larutan yaitu 3 ml per 1 liter air. Disemprotkan secara merata di seluruh permukaan daun. Dan sekaligus juga kita akan monitor dan evaluasi perkembangan tanaman baik itu tinggi maupun jumlah anakan, baik di peta perlakuan pupuk Orkavet maupun di peta kontrol. Ini data hasil pengamatan umur 65 hari setelah tanam dan selalu didampingi oleh petugas penyuluh pertanian. Memasuki umur 105, tanaman sudah mulai menguning, maka dilakukan yaitu pengobinan. Tahap pertama pengobinan ini akan dilakukan adalah dengan cara pengukuran dengan jarak yaitu 2,5 meter kali 2,5 meter pesagi. Kemudian kita lakukan penandaan atau pemilahan. Setelah dilakukan pengukuran dan ditandai, baru kita lakukan yaitu dengan cara pemotongan padi dengan menggunakan alat sabit atau arit di semua peta. Ubinan ini kami ambil masing-masing peta Orkavet dan peta kontrol yaitu 3 titik. Kita ambil
dengan secara acak. Jadi supaya datanya bisa valid atau tidak bias dalam perhitungan konversi nanti ke hektar. Setelah dilakukan pengaritan atau pengambilan padi, kita lakukan yaitu dengan perontokan bulir padi dari tangkainya dengan cara kita geblok atau gebuk ke papan. Gimana Pak kalau begini udah mau jatuh loh Pak? Udah ya Pak ya? Setelah selesai baru kita lakukan yaitu dengan penimbangan hasil ubinan, dan dalam pengubinan juga didampingi oleh petugas penyuluh. Untuk hasil penimbangan ubinan pupuk orgapet mencapai 3,72 kg, pupuk kontrol yaitu 2,72 kg, sehingga dikonversikan ke hektar. Untuk pupuk orgapet mencapai 5,952 kg per hektar gabah kering panen, sedangkan untuk kontrol yaitu 4,352 kg per hektar gabah kering panen, yaitu selisih 1.600 kg. Untuk biaya yaitu selisih biaya pembelian pupuk lebih irit pupuk orgapet yaitu sekitar Rp1.021.000. Demikian Demlot kami sampaikan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan Demlot padi ini.